Akhirnya bagaimana Umar bin Khattab ketika ontanya melewati tanah yang berlumpur, ini sudah dekat ke Masjidil Aqsa. Umar turun dari ontanya, dia buka sandalnya jemaah, dia jalan di lumpur tersebut sambil dia tuntun itu yang namanya onta. Abu Ubaidah mengatakan kepada dia, qad sana'tal yawm sun'an 'aziman 'inda ahli al-ard. Engkau hari ini telah melakukan perbuatan yang sangat nggak layak lah. Disebutkan apa yang dia nggak suka dengan perbuatan Umar. Sama Umar ditepuk dadanya Abu Ubaidah. Dia mengatakan, awalau ghairuka yaquluha ya Aba Ubaidah. Kalau orang lain yang ngomong itu mungkin masuk di akal, engkau yang mengatakan itu. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, aminu hadhil ummah, yang paling amanah dari umat ini. Maka Umar nggak dalam bayangan sekelas engkau ngomong kayak gitu. Kalau yang lainnya mungkin aku bisa terima, ini engkau yang ngomong. Apa kata Umar? Innakum kuntum adzallan nas wa ahqaran nas wa aqallan nas. Kalian ketahuilah, kalian itu orang yang paling hina di antara semua manusia, yang paling sedikit, yang paling dina di antara semua manusia. Fa'azzakumullah bil Islam. Allah memuliakan kalian dengan Islam, bukan dengan pakaian, bukan dengan penampilan. Famahma tatlubul izza bi ghairihi yudhillukumullah. Kalau engkau cari kehormatan di selain Islam, Allah akan hinakan kalian. Antum bisa bayangin betapa hinanya kita hari ini. Umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar melihat saudara-saudaranya dibantai. Tiap hari kita dapat video baru, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Antum bisa bayangin bagaimana kita ingin memberikan bantuan kemanusiaan. Orang ngumpulkan uang, sekarang kita kumpulkan uang. Di beberapa negara mereka kumpulan triliunan jamaah. Bagaimana truk-truk kontainer-kontainer itu tertahan di perbatasan Gaza. Kenapa nggak bisa masuk? Kenapa? Nunggu tanda tangan Israel, nunggu kesepakatan dari mereka jemaah. Hina kita ya. Berapa jumlah mereka jemaah? Jumlah kita hampir 2 miliar. Itu yang terjadi sama kita. Maka Umar mengingatkan sejak zaman dulu, kalau kalian cari kehormatan, kemuliaan di selain agama kalian, Allah akan hinakan kalian. Ahibati fillah. Iya, akhirnya Masjidil Aqsa di tangan umat Islam. Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi hidup dalam keamanan. Sampai terjadi perang salib. Ketika perang salib terjadi, siapa yang menguasai Masjidil Aqsa? Siapa yang tahu? Nah, siapa? Nasara? Enggak. Ketika perang salib, ketika kaum Nasara mau menguasai Masjidil Aqsa, siapa gubernur yang berkuasa di Masjidil Aqsa? Belum Salahuddin Al-Ayyubi. Maka di sini anak ingin antum baca sejarah. Jamaah yang menguasai Syiah Fatimiyah dari khilafah Ubaidiyah yang ada di Mesir. Mereka yang menguasai. Mereka yang ngurusin Masjidil Aqsa, mereka yang pegang. Karena kita tahu kondisi umat Islam pada waktu itu berpecah-pecah ya. Di Syam ada pemerintahan, di Mesir Fatimiyah, Ubaidiyah, yang mereka mengaku keturunannya Fatimah tapi mereka dusta sebenarnya. Mereka Syiah Fatimiyah. Yang di Mesir azan itu ditambah dengan asyhadu anna aliyan waliullah, hayya ala khairil amal. Itu kondisi negeri Islam, dan Palestina di bawah kekuasaan mereka. Tahun 16 dipegang sama umat Islam. Kemudian pada hari Jumat di bulan Sya'ban tanggal 22
tahun 492 Hijriah, Masjidil Aqsa runtuh, dikuasain oleh Salibiyin, oleh kaum salib jamaah. Ini bertepatan dengan tanggal 15 Juli tahun 1099. Itu hari yang benar-benar nggak bisa dilupakan. Bagaimana orang-orang Nasara tatkala menguasai Masjidil Aqsa, mereka membunuh umat Islam. Sampai dikatakan di hari itu 70.000 umat Islam yang dibantai di dalam Masjidil Aqsa, di dalam masjid. Anda membaca sejarah, ada pertanyaan, kemana pasukan yang dikirim oleh negara Syiah yang ada di Mesir? Fatimiyah, Ubaidiyah ini kemana? Ada banyak yang misteri dalam peristiwa itu. Disebutkan bahwasanya Ibnu Athir menyebutkan ada persekongkolan antara pasukan yang ada di dalam benteng Masjidil Aqsa dengan Salibi. Jadi rakyat di Palestina yang di Masjidil Aqsa ditinggal sama tentara-tentara. Disebutkan bahwasanya tentara-tentara dari Mesir itu dipindah ke Askolan. Askolan itu perbatasan dengan Gaza, kemudian nyebrang ke Mesir dengan aman. Makanya sampai ada yang meragukan sepertinya ada kesepakatan antara mereka dengan Nasara pada waktu itu. Ya sudah, negeri yang tidak ada tentaranya, tidak ada pasukannya, habis. Ahibati fillah. Ya. Bagaimana Salahuddin kemudian bisa mengalihkan Masjidil Aqsa? Ahibati fillah, kalau Anda melihat ya, kalau antum baca sejarah juga, terjadi perang saudara di Khilafah Fatimiyah yang di Mesir. Akhirnya mereka minta tolong dari pasukan yang ada di Syam, dari negara As-Salajiko, dari Ayyubiyin, untuk menggulingkan negara yang ada di Mesir. Disitulah kejadian pertama kali Salahuddin masuk ke Mesir. Yang awalnya dia menjadi menteri, lalu dengan matinya Khalifah Fatimiyah selesai, diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu peristiwa pada tahun 567. Kita lihat ya, umur Salahuddin pada waktu itu 32 tahun. 567, gugur diambil oleh Salibiyin pada tahun berapa jemaah? Anak kok jadi lupa jemaah. Tunggu sebentar. Iya, 492. Jamaah rahimakumullah, Salahuddin ketika berkuasa di Mesir, apa yang dia lakukan? Langsung memerangi Salibiyin? Tidak. Yang pertama dia lakukan disebutkan oleh para ulama, membersihkan pemikiran Syiah yang ada di Mesir. Kemudian bagaimana istana Khilafah Fatimiyah ini tidak lagi diagungkan oleh rakyat. Pemimpin-pemimpin di mahkamah-mahkamah diambil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ritual-ritual Syiah dihilangkan. Salah satu yang disebutkan itu, mereka azannya di Mesir, asyhadu anna aliyan waliyallah, itu dihilangkan dari Mesir. Kemudian para khotib ketika sholat Jumat, mereka tidak lagi mendoakan Khalifah Fatimiyah. Yang didoakan adalah Khalifah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Benar-benar Salahuddin mengembalikan Mesir menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di tahun 583, setelah umat Islam benar, ahibati fillah, Salibiyin itu bisa masuk ke Palestina karena umat Islam sudah jauh dari agamanya. Satu kampung yang berisi ratusan orang itu hanya butuh 10
jawara dari Salibiyin mereka tunduk. Mereka menyerahkan diri mereka, menyerahkan harta mereka, kalau tidak mereka kabur. Maka Salahuddin berusaha untuk membenarkan akidah umat Islam, membenarkan iman mereka. Karena ahibati fillah, kita itu berperang bukan dengan jumlah, berperang bukan dengan persenjataan. Kalau antum baca sejarah bagaimana umat Islam jumlahnya 300 memenangkan peperangan yang melawan jumlahnya 1000. Bagaimana umat Islam menaklukkan Romawi, jumlah mereka 50.000 mengalahkan yang 200.000. Jumlah itu tidak penting. Yang penting adalah akidah dan keyakinan umat Islam.